Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru tentang series atau deret. Series atau yang kita kenal dengan deret. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang sequence, maka deret adalah penjumlahan dari sequence kayak gini. Penjumlahan dari sequence. F1, F2, F3, dan seterusnya sampai Fn. Dan dalam bentuk formula matematikanya adalah seperti ini. Sigma atau penjumlahan dari R sama dengan 1 sampai N. Gitu ya. Jadi F1, F2, F3, dan seterusnya itu adalah sequence-nya. Oke, sebagaimana sequence yang memiliki beberapa bentuk, maka deret juga memiliki beberapa bentuk. Kalau bentuk deretnya aritmatik, maka dia terbentuk juga dari sequence yang aritmatik. Sequence yang aritmatik juga. Oke, langsung saja kita lihat di sini tentang deret aritmatik. Contoh di sini ya, ada 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari sequence, dari bentuk sequence 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Maka untuk setiap bentuk sequence dapat kita tulis dari bentuk sebelumnya. Nah, secara sederhana kita bisa lihat di sini adalah penjumlahan dari angka 3, gitu ya, konstanta 3. Dan angka 3 ini kita sebut juga dengan common difference. Common difference atau bentuk perbedaannya, selisihnya. Dan bisa kita dapatkan dengan cara mengurangi, gitu ya, 8 kurang 5 atau 11 kurang 8 atau 14 kurang 11. Seperti ini. Kemudian deret general aritmatik ini mengandung bentuk N ya, yang pertama dari arithmetic sequence. Kemudian yang kedua ada N yang kedua berarti yang kedua, bentuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, contoh di sini nah, ini bentuk general arithmetic seriesnya ya, bentuk deret dari aritmatik umum ya. FR sama dengan A tambah R kali D. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, R dari 0 sampai N minus 1 A tambah R kali D itu sama dengan ini. Jadi kita jumlahkan sebanyak N. Ya, ada berapa bentuk ya. Kalau seperti ini tadi berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. N-nya ada 5 ya. Nah, maka secara umum bisa kita tuliskan seperti ini ya. Dari A, kalau R-nya ini 0 ya, mulai dari 0, maka bentuk pertamanya adalah sisa A ya kan, karena R-nya 0. Apapun kali R itu 0. Apapun kali 0 itu hasilnya 0. Kemudian bentuk keduanya ini
adalah ketika R-nya 1 ya. R1 dan seterusnya. R1, R2, R3 dan seterusnya nih. R2, R3 dan seterusnya. Sampai A tambah N-1 kali D. N-1 itu artinya berapa banyak bentuknya itu kan N kurang 1. Itu adalah R. Jadi N-1 ini adalah bentuk R ya pada saat itu. Pada saat sekian N gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk seperti ini. Kita balik gitu ya. Yang ini yang terakhir ini kita taruh dari depan. Kemudian ditambah dengan berarti tinggal N kurang 2 ya. N kurang 3 dan seterusnya. Itu sama saja dengan yang ini. Jadi bentuk ini itu sama saja dengan bentuk yang ini. Nah, pada akhirnya dia nanti akan kembali ke A ya, sama ke sini, ke A. Nah, ini dari A ke A tambah N-1D. Kalau yang ini dari A tambah N-1D sampai ke A. Kemudian yang ini tadi paham ya? Kenapa bisa sama? Tadi saya katakan ini dibalik ya, dibalik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa bisa jadi N-1? Kenapa? Kalau ini N-nya 1, N-nya 0, maka bentuknya adalah N-nya 1 ya. N itu dari 1. Ingat kalau N itu dari 1, dari bentuk pertama itu N1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau yang R itu dimulai dari 0 ya. Kayak tadi nih. R dimulai dari 0 dari sini. 0, sini R-nya 1 dan seterusnya. Kalau N dimulai dari 1. Maka di sini kalau 1, maka ini hasilnya 0 kan? 1 kurang 1, 0. Maka dia kembali ke sini. A. Ya kan? Yang kedua, yang ini berarti N-nya 2 ya. 2 kurang 2, 0 juga. Ya kan? Ya, 2 kurang 2. 0 juga ya. Berarti A lagi gitu ya. Dan seterusnya sampai nilai A ini. Jadi ini intinya hanya dibalik ya. Kalau ini pertama, ini yang terakhir, kemudian yang sebelumnya mestinya adalah N kurang 2, ya kan? Yang sebelumnya di sini adalah mestinya N kurang 2. Sebelumnya lagi, maka adalah harusnya N minus 3. Ya kan? Dan seterusnya. Itu analogi dari sini. Kalau kita ambil dari akhir ini. Kalau yang terakhir adalah N-1, maka yang sebelumnya adalah N-2, N-3, N-4, dan seterusnya. Sampai jumlah N-nya. Jumlah N-nya ada berapa? Nah, ini, dua bentuk ini, kalau kita jumlahkan, kita tambahkan,
maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Coba kita copy dan saya jelaskan di sini. Oke, di sini. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti yang kita jumlahkan pertama adalah ini dengan ini. Ya kan? Kemudian ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini ya. Maka kalian bisa lihat di sini A tambah yang pertama ini. Yang pertama A tambah A ini jadi 2A. Ya kan? Kemudian tadi ya 2A, kemudian dilanjutkan dengan yang ini, ya kan? N-1 kali D. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya yang warna merah, A tambah A, 2A yang ini. Kemudian nah ini D tambah N kurang 2 kali D. Nah, N kurang sorry, N ya. D ya. D tambah N kurang 2 kali D. Berarti hasilnya adalah ini masuk ke sini. Ya kan? 1 kurang 2. 1 kurang 2 berarti sisa N 1 kurang 2 ini 1. Ini 1 D. Ya, sama dengan ini. Yang hijau juga sama. A tambah A, ini A tambah A, 2, 2A. Ya, ini 2A. Kemudian 2D tambah 2 minus 3D. Ya, 2 minus 3D. Ini 2 minus 2D. Bentar. 2D minus N minus 3D. Ini kan sama saja dengan 2D minus ND minus 3D. Ya kan? 2 kurang 3 sisa 2 kurang 3 ini tadi tambah ya. Ini tambah. Nah, 2 kurang 3 maka menjadi sisa minus 1D, ya kan? Jadi ND minus 1D. Atau bisa kita tulis juga dengan N minus 1 kali D, ya kan? Jadi seperti ini.
Nah ini kan sama dengan yang ini lagi. Begitu seterusnya sampai didapat ini. Akhirnya tetap adalah bentuknya seperti itu. Na tambah N minus 1 D. Nah bentuk ini ya, ternyata bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, ya kan? Jadi yang ini tadi ini sama kan? Ini sama, ini sama, ini sama, sampai di akhir juga sama. Maka bisa kita tuliskan N kali ini, N kali 2A tambah N minus 1D. N itu berarti kan banyaknya bentuk ya. Kalau ada 10 berarti N-nya 10 ya. Kalau ada 20 berarti N-nya 20 dan seterusnya. Nah ini tadi kan ini kita jumlahkan ya. Yang ini kita jumlahkan tadi kan. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 2 kali sigma ya. Jadi sigma itu penjumlahan. Nah, bisa kita tuliskan akhirnya berarti sigma dari R0 sampai N-1 dari A tambah RD itu adalah ini dibagi dengan 2 yang ini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, bentuk persamaan deret aritmatik ini kita coba gunakan dalam mengerjakan permasalahan contoh bagaimana kita bisa mendapatkan jumlah ya, jumlah dari katakanlah 20 bentuk ya, sebuah deret ada 20 N gitu, kita ingin jumlah gitu. Nah, kalau kita hitung satu-satu kan ya bisa gitu ya. Kalau 20 masih bisa lah kita hitung satu-satu. Nah, coba kalau misalkan bentuknya ada 100 ya, N-nya ada 100 atau N-nya ada 1000, tidak mungkin kita hitung satu-satu. Maka ini salah satu kegunaan dari bentuk persamaan ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan yang tadi. Sehingga contoh kayak ini kita ambil saja dari deret ini, kita ambil bentuk 20 atau N-nya ada 20, maka deret ini bisa kita cari dulu nilainya, kan ini bentuk persamaannya ya. Ini ya. Ini bentuk persamaannya. Maka untuk mencari N20, jadi kita belum menggunakan persamaan ini ya. Kita baru menggunakan yang ini paling sederhana ini. Ini paling sederhana. Nah, kita kasih masuk nilai N-nya 20. N-nya 20, yang ini A-nya itu adalah ini 10. A itu adalah nilai awalnya. Nilai awal dari sebuah deret 10. Kemudian D-nya itu kan selisih ya, common difference. Tinggal kita kurangi saja. Katakanlah ini 6 kurang 10, berarti D-nya itu adalah minus 4. Ini tinggal kita masukkan ke bentuk persamaan ini. Nah, kita masukkan jadi seperti ini. Nah, kemudian baru kita masukkan ke ini. Nah, sama dengan ini. Nah, kita masukkan nilai N-nya 20, A-nya 10, D-nya minus 4. Ya, hasilnya seperti ini jadinya. Jadi pada N20, kalau kita jumlahkan semuanya, itu deret. Artinya kita jumlahkan 10, tambah 6, tambah 2, tambah kurang 2, kurang 6, dan seterusnya sampai ada N10 ya. Ada bentuk N
N yang ke-10, ini totalnya adalah minus 560. Nah, kegunaan lainnya adalah kita bisa menggunakan untuk menghitung jika diketahui ya bentuk ketujuh ya. Misalkan ini, kita tahu bentuk ketujuh adalah 22 dari sebuah deret ya. Ada sebuah deret, bentuk ketujuhnya kita tahu nilainya 22. Kemudian bentuk ke-12-nya kita tahu nilainya adalah 37. Maka kita ingin cari ini seriesnya seperti apa, seperti bagaimana ini bentuk seriesnya. Nah, maka bisa kita gunakan bentuk formula umumnya ini. Jadi ketika bentuk ketujuh itu 22 ya tadi ya, 22, maka A tambah R-nya kan berarti 6 ini kan dari N-1 ya, N-1 ya, 6, itu hasilnya 22. Kemudian yang kita ambil dari bentuk 12 ini, bentuk ke-12 itu adalah 37, maka kita bisa tuliskan dengan bentuk rumus umumnya seperti ini. Nah, ini kita selesaikan ya dengan persamaan linear ini. Kita selesaikan dengan persamaan linear, maka kita mendapatkan 5D sama dengan 15. 5D sama dengan 15. Sehingga D-nya itu berarti 3 ya. 15 bagi 5. D-nya 3. Dan nilai A-nya berarti 4. Dapat dari mana A4? Jadi D-nya ini kita masukkan ke sini kan. Kita masukkan ke sini. 3 kali 6, 18. Maka A-nya sama dengan 22 kurang 18, ya, 4. Sehingga seriesnya bisa kita mulai seperti dari 4. Kita tambahkan selisihnya D-nya itu 3. Berarti bentuk keduanya adalah 7, bentuk ketiga 10, bentuk keempat 13, bentuk kelima 16, dan seterusnya. Oke ya. Seperti itu. Kemudian nah ini contoh lagi ya. Contoh lagi. Misalkan bentuk ke-6-nya adalah dari sebuah series aritmatika ya. Itu adalah minus 5. Terus bentuk ke-10-nya adalah minus 21. Maka pertanyaannya di sini adalah berapa jumlah dari bentuk ke-30 ya, sampai bentuk ke-30. Maka sama halnya dengan yang contoh sebelumnya. Sama halnya dengan contoh sebelumnya, ini kita lihat. Kita tuliskan dulu seperti ini. Bentuk ke-6 itu adalah minus 5, maka A tambah 5D sama dengan minus 5. Bentuk ke-10 adalah minus 21, maka A tambah 9D sama dengan minus 21. Kita selesaikan dalam bentuk persamaan linear ini. Sehingga didapatkan 4D sama dengan minus 16. Maka D-nya adalah minus 4. Ketika D-nya kita sudah dapat, kita masukkan ke sini, substitusi ke sini, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai A-nya itu adalah
15. Setelah itu tinggal kita masukkan dalam bentuk persamaan ini. Bentuk persamaan ini A-nya itu 15, D-nya minus 4, N-nya kita masukkan 30 karena yang ingin kita cari adalah bentuk sampai ke 30 ya. Kita masukkan dalam bentuk persamaan ini sampai akhirnya ditemukan nilai akhirnya adalah ini minus 1290. Oke, kita akan lanjut di bagian tentang aritmatik min ya. Tapi di video selanjutnya ya. Untuk kesempatan kali ini sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.